Baik, Pak San, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat pagi Sobat Wacana dan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan siang, pagi menjelang siang nih Pak. Tapi terus semangat pagi deh. Semangat pagi. Terus semangat pagi yang telah melewati macetan yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini teman-teman kita bisa dibersamai oleh beliau yang saya hormati, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Santoso MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya Pak. Berapa jam Pak dari rumah Pak tadi? Berangkat setengah 6 sampai sini jam setengah 11. Tapi berangkat setengah 6 sampai sini setengah 11. Luar biasa teman-teman. Dengan semua tidak boleh kalah ya dengan Bapak Wakil Dekan 1 kita gitu ya. Kemudian saya juga akan menyapa Bapak Ibu dosen dari Prodi PGSD UMK maupun Bapak Ibu dosen dari prodi yang lain serta segenap panitia Sri Wacana, sobat-sobat Sri Wacana dan segenap mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa ya, kita dibersamai oleh Bapak Wakil Dekan 1 yang biasanya kalian tanya begitu kan di buku perwalian kan ada yang harus ditata asmoni oleh WD 1 gitu kan. Bu, yang WD 1 itu yang mana? Jadi mereka terkadang itu bingung itu yang mana Bu, beliaunya yang seperti apa gitu. Nah, hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbincang dan berdiskusi di sini dan panjenengan semua bisa bertanya lebih jauh dan kenal lebih dekat dengan beliau gitu. Nah, Pak Dr. Santoso ini merupakan dosen dari afiliasinya itu atau home base-nya itu di program studi bimbingan konseling ya Pak ya, karena memang basic dan expertise dari beliau itu dari BK begitu. Tetapi sejauh ini memang kami di prodi di lingkungan Universitas Muria Kudus itu untuk mengajar itu banyak ya Pak ya. Jadi pada kesempatan semester ini juga Pak San mengajar di PGSD mata kuliah bimbingan konseling. Oh, psikologi perkembangan. Baik, psikologi perkembangan. Nah, yang di antara mahasiswa paling sudah kenal dengan beliau, tapi banyak juga yang belum kenal dan nantinya ketika jenengan minta tapa asma untuk buku perwalian jangan sampai salah lagi gitu ya teman-teman. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya tadi kan kalau dari flyer yang sudah di-share itu harusnya kita memang jam 10 itu sudah harus bercuap-cuap ria, tapi memang mohon maaf karena ada kemacetan sana sini dan sebagainya. Yang penting kita sehat ya Pak ya, yang penting sehat, diberikan kemudahan dan ridha Allah dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi pagi hari ini. Baik Pak San, tanpa ngomong banyak saya di awal karena tidak habis kalau saya ngomong begitu. Monggo Bapak. Tema kita hari ini yaitu adalah budaya mutu FKIP UMK menuju akreditasi unggul. Masya Allah, suatu tema yang luar biasa. Bagaimana caranya fakultas bisa menghantarkan prodi-prodinya untuk memperoleh akreditasi unggul yang notabene itu merupakan harga mati untuk kita, apalagi di lingkungan swasta ya Pak ya, karena terkait dengan mutu dan juga daya saing dari prodi tersebut. Baik, teman-teman, saya persilakan monggo untuk dipersami jika ada hal yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Kepada beliau, Bapak Dr. Santoso MPD, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso, yang bisa panjang lebar diperkenalkan oleh Buka Prodi PGSD. Posisi atau saya sebagai dosen yang home-base-nya di BK, kemudian saya diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan 1. Tadi sudah dikenalkan, katanya banyak mahasiswa yang belum kenal. Nah, itulah salah satu persyaratan utama itu sebetulnya untuk menuju unggul itu harus kenal dengan dosennya, dengan personelnya gitu. Harus kenal dulu ya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi struktur susunan dekanat itu apa,
dosen yang ngajar itu siapa, ada loh mahasiswa yang sudah mau lulus nggak kenal dosennya. Oh, gitu ya. Itu kan karena memang kemarin angkatan COVID ya, COVID nah, ya, sehingga kan gitu. kalau angkatan COVID kan pembelajaran secara online gitu. Tapi kan ini kan sudah masuk luring biasa. Ya. Oke, baik. Monggo Pak. Ya, jadi mahasiswa untuk kenal dengan dosennya, dengan struktur organisasi yang lain seperti namanya dari fakultas, dari dekan, harus mengenal. Jadi untuk apa? Kan ini mahasiswa itu kan selalu berkomunikasi, menjalin hubungan baik dengan semua dosen. Jadi itu syarat utama sebetulnya untuk menuju kualitas gitu. Sehingga kualitas yang bagaimana kalau mahasiswa ada suatu permasalahan atau ada kesulitan kan bisa menghubungi dengan dosen, ada kepentingan yang kaitannya dengan fakultas sudah dekat, istilahnya ini peran saya yang pertama itu kenalilah diri Anda dan kenalilah sekitar Anda. Oke. Silakan. Atau mungkin ada yang perlu disampaikan begini Pak Sam, terkait dengan budaya mutu gitu ya, budaya mutu FKIP. Nah, Bapak bisa menyampaikan bahwa mutu itu yang seperti apa? Jadi persepsi Pak Sam itu yang bagaimana? Kemudian untuk budaya mutu yang memang atau yang ada di lingkungan FKIP itu bagaimana? Dan Pak San sebagai wakil dekan 1 yang pastinya dalam bidang akademik ya Pak ya, dan itu paling urgent sekali, program-programnya seperti apa? Silakan. Kalau kita bicara budaya itu kan berarti pembiasaan ya, biasa ya, atau itu pembiasaan benar ya kalau kata budaya. Jadi kita sudah dibiasakan untuk mutu kan. Kemudian kalau kita bicara mutu, sebetulnya budaya mutu itu tidak hanya berlaku di perguruan tinggi, semua lini kehidupan itu memerlukan mutu, gitu. Termasuk diri kita itu juga perlu mutu, gitu. Jadi budaya mutu ini sudah tepat sekali untuk tema ini, yaitu berlaku untuk semua lini kehidupan, termasuk diri kita pribadi itu harus dibudayakan mutu, kehidupan yang bermutu kan gitu. Nah gitu. Nah kalau kita kaitannya dengan budaya mutu di perguruan tinggi, ujungnya apa? Cita-cita terakhirnya atau tujuan terakhirnya adalah kualitas mahasiswa. Kualitas mahasiswa itulah yang kita upaya penjaminan mutu dengan berbagai macam strategi itu ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa yang unggul. Yang unggul itu, yang profesional, yang unggul. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ini mahasiswa itu secara istilahnya itu ada luar eksternalnya, internalnya gitu. Secara internalnya berarti lulusan atau mahasiswa kita mampu bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kalau di luar berarti di luar pun lulusan mahasiswa kita pun bisa bekerja menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di lingkungan masyarakat. Itu tujuan utama dari mutu sebetulnya, penjaminan mutu. Nah, dari penjaminan mutu untuk mendapatkan mahasiswa itu yang berkualitas, yang unggul, diperlukan dosen. Diperlukan sarana prasarana. Dan diperlukan suatu sistem yang kuat. Yang satu sama lainnya tidak terpisahkan. Gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya atau mungkin pembiasaan seperti apa? Tadi kan Bapak ngertikan bahwa budaya itu merupakan suatu kebiasaan untuk kita lebih bermutu begitu ya Pak ya. Nah, pembiasaan seperti apa yang memang sudah yang sudah diberikan atau yang sudah diwadahi oleh fakultas sehingga calon mahasiswa itu menjadi seseorang lulusan yang seperti Bapak sampaikan, mereka menjadi orang yang bermutu dan memang berguna bagi masyarakat luas dan juga pasar yang ada di sana. Nah, kemudian tadi apa yang mewadahi, seperti apa yang dilakukan, kemudian program-programnya bagaimana? Nah, yang pertama yang harus kita penuhi bahwa untuk
mendapatkan suatu hasil yang terbaik. Berarti kan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ada keyakinan untuk melaksanakan dan mau melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Tugas sebagai dosen, tugas sebagai kaprodi, tugas sebagai mahasiswa dan sebagai pimpinan. Itulah harus yang dicermati atau disikapi dan dihayati dan dia biar masuk di hati. Itu. Dia sampai dihayati juga ya. Harus dihayati. Tapi hayati lelah ini gimana, Pak? Nah, hayati lelah. Nah, kita juga tidak memungkiri bahwa keinginan kita itu banyak riak-riak yang sebetulnya mengganggu kita, karena ya bagaimanapun juga kita akan mencapai sesuatu tujuan itu harus melalui liku-liku. Tapi yang jelas kita sudah punya, kalau di perguruan tinggi sudah ada Renstra, ada Renov, baik. Kita di sini semua lini gitu ya Pak, harus tahu tupoksi masing-masing. Kalau saya boleh menyimpulkan bahwa kita harus tahu tupoksi masing-masing. Sebagai mahasiswa seperti apa, sebagai dosen, sebagai kaprodi, sebagai pimpinan seperti apa. Nah kemudian sudah kita cermati apa yang harus kita lakukan, tetapi kita juga perlu seseorang yang bisa memotori kita, atau kita butuh seseorang yang memang bisa mendrive kita. Oh, harus seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari bidang satu sendiri, wakil bidang satu gitu ya Pak ya, bidang satu. Nah, tupoksinya bagaimana begitu? Ya, tupoksi kita kan sebagai yang menangani bidang akademik. Kalau di sekolah, kalau Pak ngomong wakil dekan satu itu, kalau di sekolah itu seksi kurikulum, wakil kurikulum, berarti untuk mengembangkan dan sebagainya gitu. Nah, kalau kapasitas yang sekarang ini baru saya laksanakan itu kan baru menyusun Renstra, Renov itu. Jadi kemudian kita mendapatkan masukan-masukan dari berbagai bidang ya, dosen dan sebagainya. Itu sebagai ranah kita untuk belajar sebetulnya, karena bagaimanapun juga kita mendapatkan di tempat yang baru atau mendapatkan sebagai wakil dekan itu kan tetap harus belajar lagi ya gitu. Nah, sehingga kalau di sistem pemerintahan itu setiap pegawai baru itu harus di-training dulu, ada satu pelatihan. Nah, kalau di kita kan nggak ada. Gitu. Nah, kalau dalam Bapak mendikan BUMN gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya rasa berbeda antara bidang BUMN dengan bidang kita di pendidikan gitu. Kalau yang namanya belajar memang setiap saat kita harus belajar bagaimana tupoksi dari kita gitu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak mendikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan menyusun Renov dan Renstra. Nah, kaitan dengan Renstra dan Renov ini untuk hubungannya dengan budaya mutu nih, saya tertarik di sana. Nah, apa rencana tahunan dari Pak Santoso, Pak Wadi 1, dan juga nanti endingnya apa yang akan dicapai? Ini secara general dulu ya Pak ya. Jadi kami dari WD 1 ini menampung semua aspirasi dari semua prodi, karena di situ nanti kita akan menemukan sebetulnya yang menjadi perhatian dari semua prodi itu apa, itu kan. Dari BD kan ini sebagai memfasilitasi kan itu, memfasilitasi segala apa yang menjadi program-program di bawahnya kan gitu, prodi-prodi itu. Nah, dari masukan-masukan bawah itu, nah kita berupaya untuk bagaimana sih kalau seperti memfasilitasi akreditasi kemarin. Nah, kita meskipun tidak begitu actionnya gitu, tidak begitu melandai, sebenarnya kita di tempat itu bisa bekerja kan gitu, bekerja sehingga pada saat diminta dapat melampirkan, bisa mengirimkan gitu. Tapi memang actionnya itu tidak begitu gaya lah gitu, istilahnya tidak begitu apa ya, agresif lah gitu, kurang agresif lah gitu. Saya akui gitu gimana. Jadi saya menggunakan kata agresif tak mahasiswa. Iya ya teman-teman ya. Iya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Aslinya itu gerakan kita itu kalau anak muda itu kan wah semangat gitu. Nah kita sebenarnya kita menyusun itu sehingga di sini untuk mencapai kan
yang namanya budaya mutu, endingnya nantinya kan lembaga itu terakreditasi dengan unggul kan harapan kita. Tapi awalnya kita kan dari strategi dan seterusnya itu, terus ada penjaminan mutu internal, endingnya terakhir kan untuk akreditasi kan. Nah, karena untuk akreditasi kita sudah mempelajari dokumen apa yang diperlukan gitu, dokumen apa ini sudah dari pemikiran sebetulnya kita sudah membuat pedoman NBKM, sudah buat bahwa nanti diperlukan yang sekarang lagi kita berpikir lagi kita akan membuat apa lagi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang nanti untuk akreditasi itu. Oke. Luar biasa Pak Santoso. Baik, teman-teman dan sobat wacana semuanya, sambil kita diskusi, ketika dengan semuanya ada pertanyaan maupun ada hal yang perlu didiskusikan, jangan sungkan untuk bertanya secara langsung boleh, atau boleh bertanya via kolom chat yang ada di bawah ya, sehingga nanti apa yang jenengan kurang pahami bisa langsung ditanggapi, atau ada pertanyaan bisa langsung ditanggapi oleh Pak Santoso. Oke, nah Pak Hasan, kita ngobrol terkait dengan tadi endingnya adalah akreditasi dan harus memenuhi segala macam apa yang dibutuhkan dalam program itu, gitu ya Pak ya. Nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh fakultas kita itu dilantik kapan ya Pak? Saya juga yang lalu. Saya juga sebagai kapolri juga bingung gitu loh Pak ya. Tapi juga yang namanya kalau boleh saya jujur gitu ya Pak ya. Saya dapat amanah ini juga belum, maksudnya begini, tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, dan memang itu dari hati nurani saya tidak menginginkan tentang itu. Tapi kalau memang teman-teman sudah mempercayakan hal itu kepada saya merasa bahwa saya juga tidak bisa begitu. Saya juga tidak bisa, apakah saya mampu, itu yang sering saya pikirkan begitu. Setiap hari saya di bis berangkat pulang, yang saya pikirkan seperti itu. Ini bagaimana caranya? Yang tak pikirkan seperti itu Pak. Dan kalau saya rasa bukan hanya sekedar perenungan saja ya Pak ya, tapi kalau perenungannya seperti ini, actionnya harus seperti ini begitu. Meskipun saya menganggap bahwa hal itu sangat berat untuk saya lakukan, tapi bagaimanapun juga itu merupakan satu amanah yang diberikan kepada saya, yang diamanahkan dari teman-teman semuanya sudah mempercayakan hal itu. Oleh karena itu, Bu piye carane gitu yang tadi Bapak memberikan, kan kalau di BUMN itu ada training, kalau di kita kan tidak ada training gitu. Tapi kan paling tidak dalam ini kita 2020 berarti sekitar 1,5 tahun ya Pak ya kita mendapatkan amanah ini. Berarti kan dalam kurun waktu 1,5 tahun paling tidak kita sudah bisa menganalisis, membaca, memotret hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar sebagai rutinitas. Dan lantas kemudian bagaimana yang ada di fakultas, terutama yang satu. Ini yang jelas saya menerapkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan tinggi itu endingnya adalah diakreditasi. Itu jelas diakreditasi endingnya. Mau mutunya seperti apa, kalau munculnya dari ban PT atau lambing nanti munculnya itu siap. Omongan kita nggak laku kan gitu. Ya, itu. Jadi punya mutu suatu pendidikan tinggi ada endingnya adalah ini akreditasi. Nah, untuk mendapatkan akreditasi ini kan diperlukan persyaratan-persyaratan atau istilahnya ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan untuk mengajukan akreditasi. Di situ kan mestinya unsur utama yang harus dilakukan itu kalau bagi saya, bagi satu adalah tuntaskan sumber daya manusianya. Yang pertama itu tuntaskan, karena apa? Dalam event apapun, dalam kita merasakan tridharma di perguruan tinggi ini, tetap sumber daya manusia selalu menjadi ditanggung. Tuntaskan sumber daya manusia. Tuntaskan aplikatifnya. Ya, aplikatifnya berarti dosen itu kan paling tidak harus S3. Gitu. Terus jabatannya itu yang asisten ahli harus didorong untuk minimal rektor. Rektor kepala dan guru besar. Sementara kita kan belum mampu, belum ada guru besarnya. Nah, terkait dengan SDM gitu ya, SDM itu kan menjadi suatu buah si malakama untuk kita juga gitu ya Pak ya. Jadi di satu sisi kita pengen lari itu, tetapi memang aturan dan lain sebagainya yang belum mendapatkan tentang hal itu. Oke, baik. Terkait dengan SDM, kalau saya rasa itu menjadi bidang garapan dari bidang 2 gitu. Nah, karena kompetensi SDM dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan SDM ini, kompetensi apa yang perlu dipenuhi dan apa yang program yang sudah fakultas persiapkan
untuk SDM yang kaitannya dengan bidang akademik. Karena sudut pandang orang berbeda ya. Iya. Kalau saya lebih kalau dosen akademisi, kalau kompetensi istilahnya itu apa? Dilihat dari pendidikan. Kalau yang linear dari bahasa Indonesia apa namanya dari BK dari S1-nya BK sampai dengan S3 BK. Ini kurang manis gitu. Kurang manis ya. Demikian juga kalau dari PGSD imamnya S1 PGSD, S2 PGSD, S3 PGSD kurang manis gitu. Karena kalau seperti apa, Pak? Harus di antara tiga, S1-nya, S2 atau 3 mana bedanya S2-nya umpamanya yang beda. Gitu. Tapi maksudnya serumpun gitu. Serumpun baik karena nanti itu kaitannya dengan expertise ya Pak ya. Pakar masing-masing dari itu juga untuk pendidikan Java dan lain sebagainya itu ada aturannya hal itu. Nah, kemudian kita tidak membahas tentang S3 Java dan lain sebagainya, tapi kita bahas tentang terkait dengan akademik. Akademiknya ya, dari akademik yang dimaksud di sini. Nah, kalau tadi itu kan urusan kita mau sekolah itu kan nanti nunggu beasiswa, nunggu perizinan, macam-macam kan susah ya Pak ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh fakultas atau yang selama ini sudah diwadahi gitu ya, diwadahi oleh fakultas untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu dosen ini. Ya gitu. Jadi semua yang menjadi usulan dari prodi itu universitas kan memfasilitasi, jelas itu. Nah dari fakultas sendiri itu kan punya rencana-rencana yang diantaranya nanti menjelang masuk ke semester genap ada yang minta dilatih untuk menyusun belajar. Itu kan menjadi masukan bagi kita. Jadi program yang ada di fakultas itu dasarnya dari bawah. Dari bawah kita mengakomodir dari usulan-usulan dari bawah itu. Iya nanti biar istilahnya itu biar tepat guna. Gitu. Baik. Nah kemudian penyusunan RPS bolehlah kalau yang demikian. Nah kemudian tadi Bapak sudah menghentikan bahwa yang pertama dilakukan itu adalah menyusun Renstra dan juga Rekap. Nah otomatis kan sudah menuliskan ya Pak ya, Renstra ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Berarti kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah diplanningkan oleh fakultas. Nah, selain dari usulan-usulan yang ada di prodi, kalau dari program-program yang ada di fakultas sendiri bagaimana Pak? Dari program fakultas ini memang secara globalnya atau secara makronya itu kita hanya punya sementara ini baru memfasilitasi istilahnya memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan prodi-prodi memfasilitasi itu. Tapi kita juga punya program besar karena kita dihadapkan nanti tidak lama lagi terus akreditasi itu berarti kita di fakultas harus mempersiapkan diri meskipun dalam landik ini hanya istilahnya itu kurangnya akan berbeda dengan yang ban PT kan. Kalau ban PT kan orang fakultas sendiri ya. Kalau sekarang kan hanya di bagian A, terus bagian B kan gabungan istilahnya ya, gabungan kan begitu. Nah, tapi kita sebagai di fakultas kan harus mempersiapkan ukur AP-nya. Dalam arti yang ukur AP-nya itu kan sama usulan dari prodi kan tetap masuk di fakultas kan berikutnya kan gitu kan. Istilah berjenjang gitu. Baik. Nah, berarti memfasilitasi ukur AP tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi Bapak untuk jangka kemarin ya 1 tahun itu yang dilakukan memfasilitasi. Nah kemudian untuk 1 tahun kedua ini mempersiapkan akreditasi kita terserah akreditasi sehingga kita maksudnya bagaimana kita mempersiapkan akreditasi. Jadi kita dari fakultas itu menginginkan gimana kita harus mempersiapkan itu. Harus mempersiapkan itu yang istilahnya apa ya? Kan namanya bagaimanapun juga akreditasi kan ribet kan gitu ya. Persiapannya gimana Pak ini Pak? Ngipel ya Pak ya? Ngipel gitu. Ngipel jadi buat apa yang kan dokumen yang ini kan masih ada yang masih relevan kita gunakan itu. Baik. Karena memang tugas yang
banyak ya Pak ya, dan akreditasi itu bukan hanya sehari 2 hari harus selesai, tapi harus dipersiapkan dari awal. Nah kemudian terkait dengan bidang akademik itu kan bukan hanya terkait dengan SDM saja, apalagi kaitan dengan akreditasi. Tadi yang disinggung mempersiapkan akreditasi itu. Apalagi saat ini kita masuk dalam era MBKM ya Pak ya, yang sangat luar biasa sekali. Kita dituntut untuk gesit gitu, untuk cakap, cari link, cari jejaring ke sana ke sini dan sebagainya, sehingga memenuhi borang yang ada di Lamdik ini. Nah kemudian program-program seperti apa yang memang sudah dilakukan oleh fakultas? Ini satu contoh yang sudah kami buat itu pedoman penyelenggaraan MBKM, di mana pedoman MBKM yang fakultas susun itu juga mengacu dari universitas. Terus dari MBKM itu seperti kalau bentuknya kan kita sudah memfasilitasi istilahnya PLP di luar negeri, kegiatannya kan kegiatan yang kaitannya mahasiswa. Oke, jadi mahasiswa semuanya, sobat wacana yang ada di manapun Anda berada, fakultas juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MBKM, diantaranya adalah internship ke luar negeri. Jadi untuk kalian nanti yang ada di semester 7 semester 6, kalian yuk buruan untuk gercep mengikuti kegiatan MBKM tersebut, yaitu internship ke luar negeri gitu ya Pak. Nah kemudian internship ke luar negerinya, gimana Pak ceritanya waktu itu sehingga bisa menyelenggarakan internship ke luar negeri? Itu dari Pak Mutahar itu ketua badan BUI. Badan BUI itu minta PLP itu harus ada yang luar negeri. Itu juga terkait dengan akreditasi nanti. Oke, terus dilaksanakan gitu. Dan ini tadi dari prodi matematika sudah lapor sama saya, Pak. Mahasiswa saya mau saya tarik. Silakan Pak minta surat di TO. Kan sudah selesai 1 bulan. Betul. Yang mau ke PLP ke luar negeri. Kan sudah tidak ada sistem lah gitu. Nah, kita juga kalau di MBKM yang di universitas ini kan baru 4 ya. Semuanya sudah difasilitasi. Sudah difasilitasi. Semuanya sudah difasilitasi, tapi memang seragamnya disesuaikan dengan masing-masing prodi. Jadi kan begini, kita ada 8 kegiatan MBKM itu, 8 program MBKM yang memang semua dari universitas memfasilitasi, tapi dikembalikan kepada masing-masing dari fakultas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah program apa saja yang sudah disiapkan oleh fakultas selain tadi yang PLP? Saya menginginkan bahwa yang belum dipilih oleh mahasiswa itu kan kuliah di prodi lain dalam satu prodi. Cek. Mahasiswa PhD kuliah ngambil mata kuliah di PK. Oh, berarti dalam satu universitas universitas. Ini namanya belum ada ya? Belum. Memang belum ada. Oke. Nah, mungkin kamu dari fakultas sendiri seperti apa? Ya, saya mendaki kan setiap prodi itu kalau dalam usaha itu ada promosi kan gitu, menawarkan suatu mata kuliah, di mana mata kuliah itu bisa diambil oleh semua mahasiswa gitu. BK juga harusnya menawarkan program. Inilah mata kuliah yang bisa diambil oleh semua mahasiswa. Bagus itu Pak. Jadi kan bisa lintas prodi. Toh ya kita punya penerimaan antara satu materi mata kuliah dengan mata kuliah prodi A dan prodi B itu kan yang sama. Nah, hal-hal apa saja yang sudah direncanakan oleh fakultas atau untuk mendukung ke arah sana, hal apa sih yang sudah dikerjakan? Kan sudah menginventaris mata kuliah yang sudah kan dari prodi sudah, PhD sudah, dan prodi yang lain belum. Nanti istilahnya sasar ini. Oh gitu. Silakan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang sama, tapi prodi yang lain. Gitu. Kapan mau dilaksanakan atau kan berarti kan kebijakan? Kita kan nanti masuk berarti semester ganjil ya. Ini semester genap ya. Ini ganjil ini Pak. Ganjil belum berarti. Sudah genap berarti ya. Sudah. Ini sudah gesal Pak. Ya nanti genap kan nggak ada ya. 6 ya. Apanya? Kalau MBKM mulai dari 5, 6, 7 ya. Oh, kalau terkait dengan MBKM sebenarnya bebas Pak. Untuk semesternya mau semester berapa yang jelas bukan semester 1. Pas semester 1, pas semester 2. Tapi kalau untuk dalam satu PT sendiri atau universitas atau satu fakultas tidak masalah. Semester ya. Berarti nanti kita semester 2.
promosi itu hasilnya. Oke. Nah, itu kalau Merdeka Belajar kan kita tidak bisa memaksakan gitu. Iya, tergantung dari mahasiswanya. Yang berikutnya, Ya. berarti program yang mendukung bahwa dalam MBKM ini luaran atau lulusan dari mahasiswa itu bisa eksis juga di luar, di eksternal. Oke, baik. Eksternal kan gitu. Oke, saya berikan note dulu ya Pak ya. Berarti tadi Bapak ngendikan bahwa program yang ada di fakultas satu internship, kemudian yang kedua adalah sobat wacana semuanya, Pak Widi satu ngendikan bahwa nantinya insya Allah di semester kedua Pak, siapa ya Pak semester besok? Siapa kan hanya menambahkan mata kuliah kan tidak kuliah. Terus bagaimana Pak dengan sistem portalnya, kemudian nanti yang ngajarnya bagaimana, sistem kelasnya seperti apa? Kan di perguruan tinggi masing-masing itu kan namanya bermudah, mau kita juga menerima dari luar. Oke. Yang luar kan sudah kita dapat dari itu Undiksa kan ada. Mahasiswa kita yang ada di Undiksa ada gitu. Nah, berarti sistemnya sama kok. Gitu sama ya? dalam arti pengadministrasinya sama. Jadi mahasiswa kita yang dari BK yang di Undiksa itu kan sama seperti daftar lah gitu di sana dan diterima di sana keluar KRS-nya gitu. Oke. Yang demikian. Dan nanti kalau yang dari dalam itu kan akhirnya kan pengecekan terkait dengan nanti waktu kuliahnya bagaimana, kemudian. Nah itu kan berarti mahasiswa yang menentukan. Oh gitu. Biar tidak tabrakan apa? Sistemnya seperti apa? Sistemnya jadi nanti mahasiswa kita menawarkan ini semester 6 ya, genap ya, genap, PGSD juga genap. Nah mahasiswa itu mau mengambil mata kuliah di mana? Ini di bahasa Indonesia ada mata kuliah ini, di matematika ada mata kuliah ini, ada mata kuliah ini. Nah silakan ambil. Nah kalau kita mengaitkan bahwa ada eksternal lulusan kita itu bermanfaat bagi berguna atau istilahnya bisa bekerja di eksternal, artinya di luar dari jurusan kita, kan berarti bisa melihat ngambil dari komputer atau di mana dan sebagainya itu kan harapannya BKM kan begitu. Betul, mempunyai kemampuan di luar dari kemampuan utamanya. Nah kemudian begini Pak, tadi Bapak ngendikan bahwa nanti mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, kalau dia KRS-an, mengambil mata kuliah kan bukan hanya sebentar tuh saya mau kuliah di Prodika, saya mau kuliah di bahasa Inggris, saya mau kuliah di matematika kan bukan sekedar itu, tapi kan harus entry dulu. Iya, berarti yang saya dari fakultas untuk melakukan komunikasi dengan bidang-bidangnya, gitu. Komunikasi banyak dengan PAK, PAO, dengan yang kaitannya dengan urusan ini. Oke, baik. Menjalin hubungan kan gitu. Saya nantikan Pak ya Pak. Kalau saya bahasanya ya seperti ATM bersama itu. Oh gitu ya Pak ya. BRI ngambil di BNI sama BNI ngambil di ISA. Oke. Nah kemudian sejauh ini komunikasi yang sudah dilakukan seperti apa? Nah ini baru saya koordinasi dengan TU. Oke. Nah TU dan nanti yang terhadap dan yang bekerja kan gitu. Itu kan nanti endingnya tetap di situ. Endingnya di situ. Maksudnya urusan kita itu maksudnya mesti kan kerjasama dengan TU kan. Kalau gitu. Urusan yang pertama ya tentang surat ya Pak ya. Ya portal itu kan biasanya biar TU nanti. Oke. Kalau di bidang satu universitas sendiri apakah sudah memadai tentang itu Pak? Kalau di dalam buku pedomannya ada Pak. Ada ya? Ada dalam buku pedomannya itu. Oke. Jadi dari fakultas akan mengeksekusi semester depan. Rencana semester depan itu pasanglah kalau promosi kan gitu. Oke. Iklan. Sistemnya sudah siap ya Pak ya? Kalau sistemnya mau menjalin hubungan lah. Ya. Oh gitu. Oke, baik teman-teman dan sobat wacana semuanya. Informasi yang diterima dari Bapak Metodika 1 bahwa semester depan kalian bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan lintas prodi. Jadi FKIP memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MBKM di luar prodi dalam satu PT. Sehingga misalkan dari PGSD nantinya bisa untuk kuliah di BK, bisa kuliah di pendidikan matematika, bisa kuliah di bahasa Indonesia, bisa kuliah di pendidikan bahasa Inggris begitu. Atau mungkin bisa juga kuliah di fakultas teknik gitu ya Pak ya. Nah, jadi bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan di luar prodi itu. Nah, mohon siap-siap dinantikan untuk semester depan, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wendy satu ini betul-betul akan terlaksana dengan baik. Nah, dinanti semuanya loh Pak ini Pak. Mohon ya Pak ya, bisa difasilitasi gitu ya Pak ya. Nah, oke. Kemudian
belum. MBKM, pelaksanaan kegiatan MBKM dan juga rujuk mutu gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari bidang kemahasiswaan sendiri, kemahasiswaan akademik ya Pak ya, karena kita bahas tentang akademik. Dalam bidang kegiatan akademik sendiri, selain dari program MBKM yang tadi pertama internship, kemudian yang kedua tadi Pak di luar prodi ya, mengambil mata kuliah di luar prodi dalam satu PT, apalagi Pak yang sudah dilakukan atau mungkin yang di jembatan oleh fakultas? Kegiatan-kegiatan programnya seperti apa? Itu yang dikaitkan dengan MBKM yang pertukaran pelajar, pertukaran pelajar dan bentuk yang sedang kita proses menunggu dari buka prodi pelaksanaan yang di Filipina itu kapan? Nah, itu karena sudah diserahkan pada fakultas istilahnya, berarti itu kan menjadi program fakultas kan, berarti nanti pelaksanaannya kan di prodi yang itu. Nah, gitu. Karena menunggu waktu itu, berarti pertukaran pelajar sudah dilaksanakan. Terus magang yang bersertifikat. Nah, ini dari usulan-usulan prodi itu. Nah, magang bersertifikat ini rencananya kemana Pak? Yang kemarin itu saya masih melihat dari proposalnya dari prodi-prodi itu, gitu. Magang bersertifikat, tapi masih bagi mahasiswa yang beasiswa. Maksudnya? Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di sini dimagangkan di seperti Mbak Mutia gitu, bukan Mutia, yang di FKIP itu sama Mas, itu kan mahasiswa sini. Oh itu nganu bida, itu kan yang magang. Maksudnya magang itu magang benar. Bukan kan gini Pak. Kalau magang bersertifikat itu memang ada magang yang diselenggarakan oleh MBKM atau kementerian yang memang dia ditempatkan di perusahaan-perusahaan di luar sana. Kemudian yang di dalam, kemudian yang di dalam itu adalah magang-magang yang memang dia membantu laporan, membantu prodi. Nah, itu kan magang dari prodi sendiri gitu. Jadi kan itu kan programnya universitas ya Pak. Nah, kemudian kalau dari fakultas sendiri bagus ini Pak, kalau misalkan fakultas bisa menjembatani, mengakomodir pelaksanaan kegiatan magang yang akhirnya mencari jejaring dari perusahaan di luar sana yang kaitan dengan pendidikan ya Pak ya. Kalau misalkan PGSD itu profil lulusannya ada 3 Bapak. Jadi yang pertama itu adalah menjadi guru SD, kemudian yang kedua adalah peneliti semenjana, yang ketiga adalah entrepreneur. Nah, saat ini di PGSD sendiri itu kita melaksanakan program yang difasilitasi oleh prodi itu ada 3. Yang pertama itu adalah kewirausahaan, kemudian yang kedua adalah pertukaran mahasiswa, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Yang ketiga adalah asistensi pengajar. Asistensi pengajar itu kan PLP internship. Alhamdulillah kemarin sudah jalan baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua adalah student exchange atau pertukaran mahasiswa. Kemarin dapat tamu dari teman-teman dari Unifma ya Pak ya. Nah dari Unifma, kemudian dari perguruan tinggi di luar Jawa gitu kan. Kemudian yang Bapak mentekankan tadi dari Filipina, gitu, dari CPSOE, dari NEUS, insya Allah nanti kami mencari jejaring ke Malaysia, semoga dimudahkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneur. Nah, kami sangat menantikan program-program yang ada di fakultas kaitan dengan entrepreneur dan nanti kaitannya dengan magang bersertifikat. Jadi kami berharap fakultas bisa mencari jejaring atau link dan juga mengakomodir kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi semacam mencari jalan pintu gitu Pak. Buka pintu. Buka pintu betul. Karena kenapa kami di prodi itu sudah banyak kegiatan tidak seberapa dengan apa ya tanggung jawab dan beban yang saya terima sehingga saya tidak tinggi-tinggi ya mungkin karena ini gitu ya Pak ya kan. Akhirnya ketemu tanggung jawab beban maka saya selalu pendek gitu ya Pak. Persyaratan untuk bermutu. Oh gitu ya Pak ya. Persyaratan. Relevansinya seperti apa Pak? Ya melaksanakan tugasnya sebagai dosen. Dosen melaksanakan tugasnya sebagai dosen. Dharma itu. Kalau pejabatnya gitu, dekanat itu kan berarti melaksanakan tridharma plus tambahannya. Tugas tambahan itu. Maksud saya adalah kami berharap bahwa yang ada di fakultas itu tadi yang Bapak hentikankan, melaksanakan kegiatan tugas tambahannya sebagai pimpinan fakultas gitu ya. Nah, tugas tambahan atau mungkin yang sudah dilaksanakan program-programnya ini loh Pak. Itu yang sangat-sangat kita harapkan gitu Pak.
programnya ya. Oke, program-programnya yang bagaimana? Tadi Bapak ada magang bersama, Iya. bagus sekali itu Pak. Ini. Kalau misalkan bisa mengirim, bisa Iya. Pak. Pak Asam mungkin punya badan percetakan. Iya. Nah, badan percetakan ya. Buku entah apa gitu kan, atau mungkin punya teman edupreneur seorang CEO gitu Pak, kalau bahasa Korea ya Pak ya, CEO yang dia punya bimbingan belajar atau apa lah itu kan bagus Pak, kalau misalkan bisa mewadahi teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan magang di perusahaan tersebut atau di badan tersebut kan bagus kan. Adakah program yang demikian Pak? Ini Pak, ini menjadi harapan kita sebetulnya. Mahasiswa kita intinya itu memiliki kemampuan intinya begitu. Nah, akhirnya dengan adanya saya mau di prokes tanya-tanya seperti ini, saya sudah mulai berpikir ini. Berarti selama ini apa yang kita lakukan itu kurang efektif dan efisien ya. Seharusnya kita itu setelah membuat suatu renstra itu sekaligus membuat suatu rancangan tahunan 4 tahunan. Iya betul. 4 tahun gitu. Di renstra itu kan ada jangka pendek ya. Iya tuh Pak, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah gitu kan. Berarti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, tahun pertama kita otomatis akan menyusun renopnya. Tahun kedua menyusun renopnya. Hal ini diperlukan suatu waktu untuk bisa istilahnya untuk bisa kumpul lah, dan yang diawali dari fakultas itu sebetulnya harusnya kumpul merencanakan apa membahas tentang renstra itu sehingga muncul rancangan dalam 1 tahun itu dan seterusnya. Sehingga selama ini ya saya mengikuti yang sudah ada ya belum tidak menyusun itu kan saya berarti ini kan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu kan dirancang selama 5 tahun dalam satu GBHN untuk dilaksanakan menjadi terbagi dalam 5 tahun itu berita kan gitu. Rencana strategis. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan dan rencana gitu. Oke. Dan yang selama ini seperti visi misi itu kan hanya sekedar pajangan kan gitu. Nah, bahas tentang visi misi. Berarti kan intinya adalah muarannya ke aktasi unggulan. Nah, tadi Bapak nyinggung tentang visi misi yang hanya sebagai pajangan. Harusnya bagaimana? Ya memang visi misi kan kalau secara keseluruhan bahwa visi misi itu kan filosofis kita yang harus dicapai kan. Di mana filosofis itu tidak akan tercapai kan. Sampai kapanpun tidak akan tercapai kalau kita itu menginginkan maju kan kita. Menginginkan suatu keberhasilan, suatu cita-cita kan. Setelah 5 tahun sudah capai kan kita membuat visi lagi. Berapa tahun lagi kita membuat visi lagi yang otomatis terus kan gitu. Nah, visi itu kan harusnya dicermati berdasarkan misi. Apa yang harus kita lakukan kan gitu. Baik. Nah, kemudian biar dia tidak sebagai angan-angan dan rencana, tidak sebagai pajangan, langkah yang di fakultas bagaimana? Ya harusnya kita mendiskusikan itu, kita bekerja, acuannya yaitu. Acuannya visi misi itu, acuannya gitu. Tetapi kita itu di budaya kita itu kan lebih mengarah pada proses. Betul. Memang proses yang paling penting, Pak. Ya, proses pendidikan kita kan ya dilihat dari input dan prosesnya gitu. Pada akhirnya ya kita hanya menghasilkan suatu lulusan tok gitu. Untuk bersaing kita kurang laku kan gitu. Nah, harapan dari MBKM itu kan tidak hanya dilihat dari prosesnya, melihat dari kurikulumnya, dari prosesnya, bagaimana kudu harus seperti ini baru oke kan gitu. Baik. Maaf saya menyela ya Pak ya. Bukannya tanda petik tidak laku itu. Nanti teman-teman alumni kalau dengar jangan seperti itu. Karena kalau dari PBJ sendiri alhamdulillah kemarin ya Pak ya, ketika ada penerimaan PNS itu kan 125 PNS mahasiswa fresh graduate yang diterima PNS, dan untuk tahun ini memang 80% mereka diterima di P3K Pak. Jadi kan suatu prestasi yang luar biasa bagi teman-teman dari mahasiswa PGSD UMK sendiri. Kemudian selain mereka juga menjadi seorang guru, banyak juga di antara mereka yang menjadi edupreneur Pak. Hal itu bisa kita lihat bahwa saya sering begini,
dia sebenarnya pintar Pak, berprestasi komunikatif ketika semasa perkuliahan gitu, tapi dia tidak lulus saya dan loh kamu kok belum lulus kenapa? Saya sudah kerja Bu. Gitu. Jadi kan ternyata dari sini bahwa kita tahu kompetensi mereka sudah terakui, gitu. Meskipun dia belum lulus gitu, tapi akhirnya karena memang keenakan untuk bekerja itu lah akibatnya penyelesaian skripsinya perlu kita push, perlu kita motivasi, perlu kita dorong. Itu kan kalau di perguruan tinggi lain seperti UNES itu jurusan seni, jurusan apa yang musik. Harus lulus karena sudah mulai borongan. Gitu. Nah, tapi begini, Bu Kaprodi, saya menilai dari PGSD ini apa yang dilakukan itu yang memang harus dilakukan. Jadi tepat sasaran seperti harus ada karawitan, harus ada pramuka, harus ada PMR, harus ada itu. Karena itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di SD. Oke. Jadi kan berarti prodi PGSD kan sudah membekali kepada mahasiswa yang nantinya keperuntukan keterampilan itu akan dimanfaatkan atau akan diterapkan di SD kan. Kemudian menurut Bapak sendiri apa yang perlu kita benahi? Ya, yang perlu kita benahi itu adalah bahwa kita sebagai dosen gitu ya, kita orientasi pada dosen ya, kita merasakan tugas dari dosen. Sudah Pak, sudah kita lakukan ya, meneliti, pengabdian. Nah, itu sudah kan. Nah, tapi kan tanda petik di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh persyaratan akreditasi ya gitu. Ngajarnya sudah, penelitiannya sudah. Tapi ternyata yang diminta di situ skopusnya kurang. Alhamdulillah kemarin ada edaran yang dari itu Pak Wijanarko bahwa skopus dan sebagainya sebenarnya akan dibantu biaya oleh universitas. Nah itu. Semoga bukan sebagai angan-angan universitas ya Pak ya. Oke, kalau dari universitas nanti kaitannya dengan kebijakan universitas. Nah, kalau dari kebijakan fakultas sendiri Pak, adakah kegiatan yang memang mempush dosen-dosen kita untuk bisa mencapai skopus atau mungkin ada reward yang diberikan dari fakultas? Kita bisanya hanya mengajukan suatu program. Iya, programnya apa? Iya, program itu penelitian seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Indah sama saya. Penelitian yang dari IKLIP itu yang dari mana itu Pak? Dari mana itu? Di Singapura apa ya? Itu karena skopus kan ajukan hanya dapatnya 5 juta kan. Maksudnya seminar tapi masuk di skopus. Seminar nasional ya, posisi internasional ya. Makanya hanya begitu kan. Untuk membantu umpamanya penelitian dosen terusan fakultas itu ya kita nggak mampu ke situ. Nah kemudian kalau nyumbang nggak mampu, tak mampu ya Pak ya banyak ya Pak ya. Nah kemudian barangkali ada program-program lain mungkin selain ini tadi ini sebetulnya kita mendukung semua dosen itu mau kemana gitu. Yang penting itu ini bermanfaat bagi dosen dan melaksanakan tridharma gitu simpulannya itu. Jadi mau kemana itu sebetulnya oke loh. Tapi ketika mengajukan anggaran atau mungkin mengajukan apa terkait dengan dana dan sebagainya tidak di ACC itu bagaimana Pak? Ya, tapi kan dari aset yang tidak ACC karena universitas. Gitu. Kalau dari fakultas oke saja kan. Kemudian maksud saya adalah ketika kita sebagai orang yang memang menjalani tupoksi sebagai dosen gitu kan, terkadang kita begini Pak, ibarat kata adalah seseorang yang memang turun ada di perempatan gitu kan, diturunkan di perempatan yang notabene tidak tahu arah, tidak tahu tempat, arah tujuan. Otomatis kan butuh seseorang yang bisa mendriver atau butuh seorang leader yang bisa mengarahkan, kemudian memberikan bukan hanya fasilitas ya Pak ya, mengarahkan seperti ini dan akhirnya nanti memfasilitasi begitu. Jadi kan kita butuh yang demikian itu. Nah kemudian bagaimana dengan yang ada di fakultas gitu terkait dengan hal tersebut? Di fakultas itu nampaknya kalau kita lihat secara umum lebih pemikirannya lebih maju dari prodi ya. Prodi yang punya programnya lebih banyak kan gitu. Ternyata di fakultas itu disibukkan dengan kebijakan-kebijakan yang seperti itu kan gitu. Arahnya itu
mau kemana ya kita itu. Kebijakan seperti Kebijakan fakultas, kebijakan prodi sama aja Pak. Ya, kebijakan itu kan banyak yang istilahnya kita harus mengikuti dari universitas itu kan. Iya, ya kebijakan dari universitas itu kan. Ya, itu maksudnya itu tinggal ikut yang ada di universitas. Ya, tinggal ikut di universitas. Kebijakan fakultas itu kan harusnya kita yang hanya mampunya ya itu. Nampaknya sampai sekarang itu saya hanya punya memfasilitasi istilahnya itu. Bingung aku. Bingung ya Pak. Ya, sampai Pak, saya juga bingung Pak. Kebijakannya seperti apa? Nah, kalau kita mengajukan dan itu prodinya Rauman mengajukan membanyak membaca program ya program sudah satu program laksanakan kan jadi dari WD1, WD2, WD3 1 sama 3 sudah orang-orang untuk mengajukan proposal kegiatan yang berarti sasarannya kita kan pada dosen kan bukan kegiatan pribadi ya kegiatannya adalah sasarannya dosen. Sudah Pak diajukan kegiatan itu? Masing-masing lagi menyusun berarti nanti rencana saya semester 2 kan pas umpamanya pelatihannya penyusunan RPS kan itu. Ini permintaan dari bawah loh ini. Permintaan dari RPS yang berbasis Merdeka Belajar katanya. Oke, berarti itu akan ada pelatihan terkait rencana itu. Rencana itu. Kalau diajukan ini kan sudah hebat kan. Masa buat RPS terus keliwat kan gitu. Kan bukan hanya RPS Pak, kan banyak hal. Nah, termasuk nanti Pak Adi sudah menyadarkan pelatihan ini yang penulisan karya ilmiah yang nantinya bisa ke indeks Scopus. Tuh. Oke, akan ada tulisan ilmiah itu. Nah, seperti itulah. Nah, sudah lagi komunikasi Mas dibuat proposalnya gitu. Ayo bareng-bareng gitu ya. Bareng gitu. Oke. Mungkin nanti arahnya adalah terus kemudian kita juga istilahnya apa ya? Namanya saya akui sebetulnya bahwa kita kerja itu kan harusnya saling satu ya kolaboratif sistem lah gitu ya. Sistem begitu. Meskipun gesekan itu pasti ada kan gitu. Justru adanya gesekan membuat suasana kita semakin hangat karena memang dari ilmu yang saya pelajari gitu kan Pak, hukum kalor ya Pak ya, kalor atau kehangatan itu kan terjadi karena memang satu molekul dengan molekul yang lain saling bergesekan sehingga mengakibatkan atau menimbulkan yang namanya energi. Dari energi kinetik itu menghasilkan energi panas atau hangat. Nah, itu membuat suasana semakin hangat gitu kan. Oke, kemudian lanjutkan Pak. Sebenarnya harapan istilahnya keinginan dari satu fakultas seperti saya sebagai prodi itu ya hanya cuma kan saya juga melihat bagaimana tingkat kemampuan anggaran gitu. Jadi ya jangan sampai kita membuat suatu kegiatan ngobrol-ngobrol tapi sudah membuat dan sebagainya tapi ternyata tidak ada dukungan biaya gitu. Tapi kan kalau dari APBU itu kan ada pos untuk fakultas dan pos untuk prodi gitu ya Pak ya. Iya. Kan kalau dilihat dari situ nampaknya gimana ya? Kita lebih mensupport ke prodinya. Kemarin dalam PLP sudah membuat akan melakukan bukan PLP ya. Awal mulanya muncul dari PLP itu karya-karya DRC itu perlu dipamerkan gelar karya ilmiah, gelar karya itu pada akhirnya ujungnya dari teman-teman Pak itu di program sendiri saja. Tapi kita harus membuat program itu gelar karya ilmiah itu. Kapan Pak itu? Nah akhirnya kita menunggu dari ketua istilahnya apa ini penyusunan kemarin dari prodi-prodi itu yang mengusulkan itu. Yang apa yang mana? Yang ini asal mulanya akhirnya dari PRP. Yang penyusun buku, yang menyusun buku menggunakan itu. Kalau itu tidak salah. Dulu waktu saya awal jadi dosen di sini itu ada yang namanya gelar karya atau apa gitu Pak di bulan pendidikan. Jadi gini, saya punya usul gini Pak. Kalau kita di PGSD itu ada disnatalis PGSD.
Disnatalis PGSD itu ada berbagai macam event dan kegiatan yang dilaksanakan yang endingnya adalah tanggal 18 Agustus itu sebagai hari lahirnya dilaksanakan kegiatan seminar nasional. Itu kegiatan wajib yang memang rutin. Diawali dengan kegiatan ada PGSD Cup, ada kuliah apa, diskusi apa, macam-macam, dan akhirnya endingnya adalah 18 itu ya, itu seminar nasional. Itu kegiatan yang wajib yang memperingati Disnatalis gitu. Jadi bukan hanya universitas yang memperingati Disnatalis. Barangkali fakultas ada kegiatan semacam itu lebih bagus. Dan dulu pernah dilaksanakan, kalau tidak saya masuk itu awal 2015 ya, itu ada gelar karya. Oh, Utami ya maksudnya ya. Nah, itu ada gelar karya yang akhirnya dari semua karya dosen terkait dengan tridharmanya dikompetisikan dalam lingkup fakultas yang akhirnya ada yang keluar sebagai juaranya. Nah, sehingga dapat stimulan. Kalau tidak salah, Bu Vina kelihatannya ya dapat dana berapa begitu, stimulan berapa? Saya dapat. Oh, dia dapat? Dapat juara 1. Oh, juara 1. Ada penulisan buku. Oh, dia penulisan buku. Nah, itu bagus, Pak. Jadi ada kegiatan semacam itu. Nah, itu bisa dilaksanakan. Nah, maksud kami ini kan mau niru ya seperti itu. Ya, niru maksudnya program yang seperti itu kan itu. Masalah nanti kegiatannya kan di rembuk prodi yang itu. Oh, jangan, kan begini. Ada memang program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi dan ada program kerja yang dilaksanakan oleh fakultas yang mengacu dari Renstra tadi yang Bapak ya, tapi kan harus didukung oleh prodi masuk. Oh, itu jelas. Kalau fakultas melaksanakan kegiatan yang memang arahnya adalah ke wujud mutu, pasti semua prodi mengikuti dan mau mensupport kegiatan itu dengan baik gitu. Oh ya, sudah ada anggarannya tuh Pak. Misalkan gini Pak, kegiatan kelompok kajian gitu kan, kelompok kajian yang ada di fakultas itu ada berapa ya Pak ya? Kalau prodi PGSD itu kan ada studi wacana jelas, yang ini studi wacana Pak, ini studi wacana, kemudian ada 7 research group, 7 rumpun ilmu. Dari rumpun ilmu itu masing-masing ada sosialita, kemudian science learner, ada linguis literatur, ada sembada, macam-macam. Itu melaksanakan kegiatan diskusi yang kaitan dengan studi kelompok kajian. Nah, kalau di fakultas kelompok kajiannya apa Pak? Mas Adi yang kan kemarin sudah laporkan saya satu persatunya. Oh, Pak Adi. Ya, Pak Adi. Oke, baik. Ada kegiatan apa yang sudah direncanakan? Mungkin ada kajian bahasa ya kan, bahasa atau apa itu. Mas Adi sudah nyusun itu programnya itu untuk kelompok kajian. Jangan hanya bahasa Pak, saya ya, bisa masuk bahasa. Komplit. Oh, gitu. Berarti ada berapa? Ada berapa? Sekitar ada 3 ya kelihatannya. Baik. Kemarin ada sekitar 3. Oke, berarti akan ada pelaksanaan kegiatan kelompok kajian. Iya. Kelompok kajian. Programnya bagaimana yang direncanakan? Jadi kan kita kan Mas Adi akan susun. Pasti nyusun itu program itu. Terus saya tak melengkapi apa yang nanti perkiraannya sebagai dokumen yang diminta dari akreditasi yang untuk membuat masing-masing itu lagi komposisi kan nggak mungkin kan itu. Ternyata kan banyak sekali. Jadi saking banyak kegiatannya itu akhirnya tugas dosen harus dilaksanakan. Nah, ini ya sama aja ini Pak. Karena melaksanakan kegiatan kemudian akhirnya tugas dosen dilaksanakan. Nah, kemudian dari oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kalau dari Pak San sendiri, program utama atau angan-angan dulu ya, angan-angan atau cita-cita Bapak gitu. Dari bidang 1 gitu, apa yang akan Bapak lakukan gitu. Jadi gini, kita dilantik 2020 dan sampai kurun waktu 1,5 tahun melaksanakan tupoksi sesuai dengan kepemimpinan kita masing-masing, otomatis kan sudah banyak menganalisis kejadian-kejadian di masa lalu seperti apa. Nah, jadi Bapak sendiri waktu itu apa yang kurang dan apa yang akan Bapak perbaiki dan program Bapak seperti apa? Ini pertanyaan dari saya Pak ya. Oke. Sebetulnya kalau kita merujuk dari dulu sampai sekarang itu, sebenarnya dosen itu kan perlu penyegaran keterampilan sesuai dengan
Tridharma atau tupoksinya sebagai dosen. Iya. Cuma kan dari kita itu kan kadang-kadang izin menyampaikan dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya itu bahwa dosen itu perlu dikasih penyegaran kaitannya dengan Tridharma. Oke. Nah, terlepas dari apakah itu wis ngerti atau tidak mengerti kan gitu, tapi perlu dilaksanakan penyegaran itu. Nah, banyak yang tidak mengerti mungkin Pak karena banyak dosen baru gitu. Nah, bisa saja kan di sini kan ada tambahan dosen baru. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita, harus karena harus itu menjadi perhatian kita untuk ditingkatkan sebagai dosen. Karena dosen itu ternyata kalau diuji kan berat sih. Berat itu untuk menjadi dosen. Ya, kalau saya susah. Maka sebetulnya ya untuk menjabat. Nah, kemudian dosen-dosen kita itu dalam kita aktivitasnya itu memang harus istilahnya didampingi. Harus didampingi. Oke, berarti yang pertama untuk penyegaran, yang kedua pendampingan. Pendampingan gitu. Nah, pendampingan itu kan sistem pendampingannya apa? Pendampingan secara ilmunya atau pendampingan secara finansialnya gitu. Ini kan kalau dosen bayarannya kan gitu menurut saya ya, kita bayarannya terus untuk melaksanakan Tridharma ya tombol atau ya. Nah, itu kan perlu. Namun demikian kan fakultas atau sudah istilahnya kan sudah memberikan itu. Memberikan itu pendampingan itu yang kemarin. Pendampingan apa, Pak? Namanya penelitian-penelitian itu kan dapat masukan ke sana, kan itu istilahnya saya istilahkan itu sebagai bantuan ya gitu. Itu bukan bantuan buat pendampingan, Pak, memang kewajiban harus diteruskan. Ayo lah, ya istilahnya ya kewajiban ya istilahnya. Kan perlu kan gitu kan. Nanti kan sudah ada. Kalau tadi penyegaran, nah penyegaran seperti apa yang sudah Bapak rencanakan? Nah, yang akan dilakukan? Penyegaran sesuai dengan tugasnya dosen. Contohnya. Jadi umpamanya kita penyegaran RPS tadi ya Pak ya. Nah, selain RPS. Pelatihan penyusunan artikel jurnal dan sebagainya. Berarti akan ada penyegaran RPS, pelatihan artikel jurnal. Terus karena kita orientasinya ke Scopus ya, penyusunannya artikel yang bisa payu ke sana. Scopus ya Pak. Nah, itu ini kan yang selalu dioyak-oyak oleh kita itu kan itu sih. Baik. Kalau umpamanya seperti Java gitu dikasih semangat dari pondok musuh oke, kalau banyak asistennya itu ya tetap nggak laku. Maksudnya? Artinya asisten ahli itu. Itu kan berarti kan harus ada sesuatu yang bisa mendorong ke arah sana. Nah, itu masalahnya perlu pendampingan dalam arti disemangati lah. Bukan hanya semangat Pak, karena untuk Java pendidikannya bagaimana, kemudian penelitiannya seperti apa, pengabdiannya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita mau penelitian, mengajar sudah 25 SKS, karena sudah penuh, belum lagi nanti dapat task force, tugas dari fakultas yang membantu tim apa, nah itu kan penuh juga gitu Pak. Nah, langkah-langkah bagaimana yang memang diterapkan oleh fakultas? Kita dengan di fakultas belum punya tim yang mendampingi dosen katanya dengan penyusunan Java. Nah, itu sebenarnya kan dari universitas sudah memfasilitasi tentang hal itu ya Pak ya. Dan membentuk satu siapa gitu orang yang memang bertanggung jawab yang ada di mungkin di sekretariat atau di mana begitu kan yang memfasilitasi tentang Java itu. Itu kan tingkat fakultas kalau yang baik mungkin belum dimanfaatkan ya. Bukan dimanfaatkan, belum terserap dengan baik, belum difungsikan apa. Atau masih dosen-dosen kita malas atau mungkin enggak atau mungkin nggak tahu. Kalau malas sih enggak, karena banyak kesibukan. Oke, baik. Nah begini Pak, berarti kan intinya kalau yang ada dari dalam sendiri itu tadi yang bisa saya lihat ya Pak ya, bahwa pelaksanaan kegiatan yang memang di fakultas itu memfasilitasi program-program yang ada di prodi, kemudian menjalankan kegiatan yang merencanakan kegiatan sesuai dengan resa yang ada. Nah itu kan kita dari dalam, kalau dari dalam itu kan bisa bekerja sama, berkolaborasi antara satu prodi dengan yang lain bisa dilakukan. Apalagi sekarang saat ini yang kita pikirkan bukan hanya untuk di dalam ya Pak ya, tapi jejaring di luar dan bahkan internasionalisasi itu sangat penting gitu. Katakanlah dulu di penilaian akreditasi penelitian pengabdian itu tidak ada luar negeri. Jadi asalkan kita dapat penelitian eksternal itu sudah nilainya bagus sekali. Tapi saat ini penelitiannya
harus berbasis luar negeri, pendanaan dari luar negeri, pengabdian pendanaan dari luar negeri, kegiatan akademik di luar prodi dan rekognisi harus dari luar negeri. Jadi tidak boleh mutlak-mutlak ini yang ada di dalam. Nah, sejauh ini bagaimana program yang ada di fakultas kaitan dengan jejaring dan internasionalisasi itu? Monggo Bapak. Kaitan dengan bidang akademik karena bidang santri. Ini hanya kalau jejaring ke luar negeri itu kita baru sampai pada harapan kita, keinginan kita. Tapi kalau programnya itu cerita Pak. Nyatanya kan kita di fakultas munculnya kan dari prodi. Iya maksudnya dari prodi, terus kita silakan prodi mau kemana kan gitu. Itu kan yang mencari jejaring kan prodi. Ya. Maksudnya saya adalah harapannya adalah yang mencari jejaring itu dari fakultas. Dari fakultas itu. Nah ini kan seperti sudah dimulai dari BK, sudah masuk ke Sarawak, ke Malaysia dan sebagainya itu. Nanti kan kita program seminar pemakalan, seminar. Pemakalan maksudnya dosen atau mahasiswa? Dosen. Oh, berarti mengikuti kegiatan nasional. Ya, maksud saya adalah tadi ada pertukaran mahasiswa, kemudian interaksi sudah jalan ya Pak ya, interaksi, kemudian penelitian, kolaborasi lah dengan pihak luar gitu. Nah ini kan menjadi pemikiran kita terusan bahwa kalau kita melihat dari MIKM sekarang dan tuntutan dari akreditasi itu kan begitu beratnya kan itu, makanya segera otomatis dengan fakultas harus memprogramkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam membangun jejaring. Sementara ini kan jejaring kita baru dalam negeri. Nah, kemarin mana-mana kita kan baru buka dalam negeri, yang luar negeri kan belum. Kemarin di Malaysia sifatnya itu sudah ada dari fakultas dari Malaysia, sifatnya kan apaan Pak? Di mana? Sudah itu saya punya MOU-nya. MOU di ada perguruan tinggi Malaysia dan ada 2 perguruan tinggi. Di mana? Apa ya Malaysia itu yang apa ya? Saya nggak apa perguruan tinggi itu. Yang menyelenggarakan siapa? Atau MOU itu dari fakultas atau dari prodi? Dari fakultas punya Pak. Maksudnya fakultas yang jejaring ke sana atau? Namanya nunut gitu kelihatannya itu. Universitas ya. Programnya apa? Programnya sama seperti yang ada di sini. Termasuk penelitian, termasuk pendidikan dan sebagainya. Baik. Jadi kita yang luar negerinya ya baru sampai ke situ lah, belum luar negeri yang sebagai pembuka itu PLP yang ke Thailand itu kan sebagai awal pembuka itu. Baru membuka, nanti kita tinggal melanjutkan fakultas itu. Nah fakultas itu kan yang sudah lama Pak kalau PLP itu Pak, sudah semenjak tahun berapa ya itu 2017 atau 2018 itu sudah ada. Waktu itu ada yang di saya lupa Pak, ada yang di Thailand. Kan diawali dari shortcourse ya. Dulu ada shortcourse juga Pak. Ayo Pak, fakultas ada shortcourse gitu kan, membiayai dosen untuk 1 bulan ke sana, itu kan bagus. Itu ada shortcourse Pak. Yang berapa dari PGSD waktu itu Bu Eka. Kemudian ada Pak Mutohar, terus dari pertanian ada juga. Nah itu ke sana, terus akhirnya cari jalan untuk melaksanakan PLP luar negeri. Nah kalau semacam itu kan bagus. Ada nggak Pak angan-angan cita-cita atau program benchmarking luar negeri gitu Pak? Asik itu Pak. Ya. Ada mesti kita mesti ada kan gitu. Ya maksudnya kita itu gini ya. Apa ya? Saya di fakultas itu kalau kita kesana itu kan berarti dirancang. Tahun ini merancang untuk tahun berikutnya kan? Iya boleh. Nah gitu kan. Untuk mengetahui apakah ya, jadi pemikiran saya itu mbok itu anggarannya itu nggak ada nanti kan bisa dari mana gitu kan ada banyak anggaran yang bisa kita ikuti gitu kan, jangan sampai anggaran yang sudah ada di APBU tidak terserap kan gitu Pak. Jadi kan begini Pak Widi bahwa harapan kami adalah memang ada program yang memang aplikatif dan aplikatif untuk mahasiswa yang memang arahnya adalah kepada adaptasi unggul. Bukan hanya mahasiswa tapi juga dari dosen sendiri. Oleh karena itu bidang akademik sebagai pemotor utama dan itu nafas Pak. Karena
tanpa bidang akademik nggak jalan, kita seolah itu pincang gitu loh Pak. Jadi kita mau lari itu larinya, masya Allah ngos-ngosan tuh Pak kalau jalan kaki satu gitu kan. Oleh karena itu kami butuh support dan bantuannya biar dua kaki ini bisa berjalan dan berlari dengan kencang. Oleh karena itu apa harapannya adalah adaptasi unggul. Gitu. Nah kemudian terakhir ya Pak ya, ada pertanyaan lagi ya sebentar. Begini Pak, kalau dari Pak San sendiri, sebentar. Saya buka yang di kolom. Kalau dari Pak San sendiri begitu ya, ini dari pertanyaan yang masuk gitu. Boleh silakan direfleksikan ketika Bapak sebagai wakil dekan 1, hal-hal apa saja yang sudah ketika Bapak sebagai wakil dekan 1, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan dari Ajin angkatan 2020. Monggo Pak. Yang sudah dilakukan, kalau yang belum masih banyak, karena setiap individu juga punya cita-cita kan itu. Saya sebagai Pak Dekan 1 juga berkeinginan seperti itu untuk menuju kita unggul. Gitu. Kalau kita menuju unggul itu nilai persyaratannya kan begitu. Betul. Kan gitu. Unggul bukan hanya sekedar kata yang manis ya Pak ya. Unggul kan banyak sekali. Nah kalau semacam itu dilihat dari laporan yang ada itu nampaknya sebetulnya kita masih jauh kan gitu. Masih jauh. Nah dari yang jauh itulah yang nanti menjadi pemikiran bagi WD1 atau fakultas untuk bisa memenuhi apa yang dibutuhkan dalam itu. Karena kami pun juga berprinsip perguruan tinggi ya seperti kita ya, ini perguruan tinggi. Monta-mantinya seperti apa tuh, sibuknya seperti apa, dosennya karya seperti apa, kalau akreditasinya itu tidak unggul ya, atau tidak baik atau sangat baik atau tidak unggul, kita tetap tidak bisa dikatakan bahwa itu perguruan tinggi yang berkualitas. Gitu. Gitu. Jadi, nah untuk menuju yang unggul ini kan diperlukan berbagai persyaratan, termasuk kan ke luar negeri, jejaring, memperluas jejaring kita, terus memperdayakan istilahnya mahasiswa itu ada tambahan nilainya, dan sebagainya itu. Mahasiswa itu juga terserah di pasaran, mampu bersaing di abad ke-21 ini. Nah itu nanti akan dibaca oleh lingkungan, dibaca oleh suatu institusi. Nah setelah dibaca oleh itu kan berarti menjadi suatu perhatian bahwa UMK adalah unggul gitu. Nah sehingga dalam posisi semacam ini kami sebagai WD1 tetap menyerap aspirasi dari bawah, dari prodi, dari mahasiswa, apa yang menjadi misalnya keinginan atau menjadi harapan dari para kaprodi, para mahasiswa untuk bisa ditindaklanjuti menjadi satu program kegiatan. Sehingga yang belum kita laksanakan banyak kalau kita merujuknya adalah syarat-syarat akreditasi unggul itu. Baik. Oke, tadi sebentar saya bacakan ini ya Pak ya. Oke. Udah ini ya. Baik, banyak yang belum dilakukan. Nah, kemudian hal yang paling urgent yang akan Bapak perbaiki atau program pertama yang akan Bapak lakukan gitu. Ya. Apa Pak? Yang pertama kita lakukan tuh. Jadi kondisi apa istilahnya itu, kondisi dalam kita ya. Kita itu selalu disibukkan untuk ruang belajar. Ini memang urusannya BD2 ya, tapi setelah tidak langsung kan menjadi pemikiran kita. Nah, sudah kita mengapikan itu karena itu ranahnya dari BD2. Nah, dari ruang belajar maksudnya gimana? Kelas gitu? Kelas lah gitu maksudnya. Kalau kelas kaitannya dari universitas ya Pak ya? Iya gitu. Ada gedung baru tapi belum dibagi gitu. Oke, baik. Karena kan lanjut. Seperti yang menjadi keluar dosen itu umpamanya dari fakultas mau ngajar di gedung C, ada kesan jauh, nanti pindah lagi ke sana dan sebagainya. Ini itu Sapras, baik. Ya, Sapras kan kalau dari bidang akademik sendiri, dari bidang akademik itu bahwa kita harus merujuk karena sekarang trennya adalah MBKM, maka orientasi kita
kan bukan berorientasi pada proses pembelajarannya, ya, bukan lagi kepada bagaimana istilahnya apa ya, kita hanya fokus pada bagaimana kita melaksanakan kurikulum yang istilahnya pembelajaran yang ini, terus proses yang ini kan kalau sekarang kan tidak lagi begitu. Kemudian. Jadi yang ada kan sekarang itu bagaimana kita menggabungkan dari suatu proses pembelajaran dengan kurikulum menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi mahasiswa itu, sehingga kita sebagai dosen itu berarti harus memperbaiki diri. Itu kita harus memperbaiki diri ya. Itu kaitannya dengan masing-masing dosen. Masing-masing dosen ini. Nah, kalau ini dari bidang akademiknya? Ini kan berbeda dari dosen. Gitu. Kan arahnya ke bidang akademik. Berarti kan kita mengatakan, ayo Pak dosen-dosen, Bu dosen, harus memperbaiki diri, pola pembelajaran, mungkin strategi pembelajarannya, atau pendekatan pembelajaran, kita mulai sedikit demi sedikit arahnya sudah beda ke MPKM. Penyegaran tadi apa ya yang pernah masukkan. Sehingga kan kita kan hal ini kan perlu ada suatu kegiatan penyegaran, penyegaran bagi dosen kan gitu. Itu kalau bagi dosennya dari aspek dosen ya Pak ya. Kemudian dari aspek mahasiswa. Nah mahasiswa kita kan notabene-nya kan pendidikan ya kita ya. Nah kalau dosen mahasiswa kita luarnya nanti ada sebagai guru, apapun nanti yang terjadi setelah lulusan mau jadi apa kan tetap kalau di FK kan guru kan itu. Maka dari mahasiswa itu satu dari kedisiplinan atau termasuk dalam hal apa ya, pakaian kan sudah ya ditata, pakaian sudah ditata, seragam ada, jam masuk, dan itu setuju Pak sudah. Kalau saya mengharapkan itu mahasiswa dari jurusan apapun, dari prodi apapun yang kaitannya di FKIP untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu akan dimanfaatkan nanti setelah jadi guru. Contohnya karawitan, menari, olahraga. Itu sudah dilaksanakan. Tapi kan hanya PGSD. Itu fakultas maksudnya. Semuanya fakultas itu ikut. Nah di BK kan pernah ikut KMD. Kan pernah itu memang saya anjurkan itu harusnya. Jangan berpikir kamu jurusan BK nanti mengajukan kegiatan itu, karena apalagi guru dekan dan sekolahan itu biasanya untuk jadi pembina pramuka, untuk menjadi pembina OSIS, untuk jadi itu. Jadi harapan saya semua mahasiswa itu mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh prodi masing-masing. Baik, nah kemudian selanjutnya adalah terkait dengan tadi apa temanya yang memang menuju mutu unggul tadi ya Pak ya. FKIP yang bermutu menuju prestasi unggul gitu. Program-program apa yang Bapak siapkan menuju ke sana terkait dengan kemahasiswaan? Nah, mutu unggul ya. Kalau mutu unggul itu kan berarti semua keterkaitan dari sarana prasarana semua kan namanya kan sistem Pak. Sistem itu kan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Berarti semuanya kan harus kompak, mempunyai pemikiran yang sama, keinginan yang sama untuk maju kan itu. Nah kalau itu tidak ada yang tidak nyambung istilahnya kurang serak, sulit untuk mendapatkan unggul. Karena fasilitas dari bidang satu seperti apa? Fasilitasnya karnya itu, karnya gitu ya. Jadi kan mau memfasilitasi, menjembatani, apa dari dalam prodi-prodi dalam menyusun borang kan gitu. Gitu. Maunya karena saya kan begitu. Menyusun borang ya Pak ya. Berarti kalau fakultasi ya Pak ya. Jadi fakultas ikut menyusun borang. Istilahnya. Tapi memang ada bagian fakultas diselesaikan kan di situ. Kemudian sudah dilakukan tentang hal itu? Sudah. Meskipun timing tapi sudah. Sudah dilakukan. Baik. Kemudian kalau dari untuk mahasiswa bagaimana? Kan kegiatan mahasiswa sudah sampai. Ya, kalau mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kita yang sifatnya lomba. Bagaimana juga itu kan masuk catatan gitu. Otomatis ini kan mahasiswa yang mau ke lomba kan perlu difasilitasi. Difasilitasi prodi atau difasilitasi fakultas kan gitu. Harusnya kan begitu ya Pak. Harusnya begitu lombanya tingkat internasional ya fakultas, lombanya tingkat nasional itu cukup prodi yang murah namanya atau bareng-bareng gitu. Berarti
fakultas yang perlu menyusun program yang kaitan pengiriman mahasiswa. Kalau program ada tidak kegiatan yang memang ya semoga Belum ada. Oh belum ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau dari Pak Dr. Santoso ini sudah jam 12 ya Pak ya. Kalau Pak ini masih Oke. Pak Dr. Santoso itu orang yang seperti apa sih? Saya. Apa? Saya sekalian. Ini ada pertanyaan semacam itu. Maksud saya, Pak Dr. Santoso itu, iya alamatnya mana Pak? Alamatnya belum kenalan ya, belum kenalan tadi. Maaf Pak, belum kenalan. Ini ditanya alamatnya mana? Saya Kendal. Kendal teman-teman, Pak Santoso. Kalau di Kapitra itu rumahnya Kendal. Kemudian terus apa lagi? Nah ini orang yang seperti apa Pak Santoso? Ya jelek gitu ya. Sorry Pak, jangan tahu Pak. Bagus gitu loh Pak. Banyak saya hanya apa istilahnya orang yang seperti apa ya? Seperti ini ya. Seperti ini. Ya seperti baik hati teman-teman, baik hati dan tidak sombong itu jelas ya Pak ya. Itu relatif ya itu. Betul Pak. Kalau baik hati tidak sombong terusan pamrih dan sebagainya itu relatif. Yang jelas pokoknya saya gini, harapan saya diberikan keselamatan. Amin. Itu yang penting ya Pak ya, itu yang penting. Kita ditanya, Pak San itu rumahnya mana? Begitu. Mau satu rahim Pak mungkin ya. Yang seperti apa beliau? Kendal teman-teman, jadi setiap hari. Desanya Botomulyo. Botomulyo, tolong dicatat kalau mau satu rahim ke sana. Kita pelaju ya Pak ya. Saya anak jalanan, Pak San pun anak jalanan, tapi Pak San nyetir sendiri. Kalau saya anak jalanannya di bis gitu ya. Kecamatannya Cepiring. Oh Cepiring, baik. Kabupatennya Kendal. Provinsi Jawa Tengah. Botomulyo. Botomulyo, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Nah, silakan main-main satu rahim ke Pak San. Oke, baik Bapak, Masya Allah, tidak terasa sudah lebih dari 1,5 jam Bapak membersamai kami di sini. Sebelum kita tutup pelaksanaan kegiatan studi wacana yang hari ini, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum saya tutup? Adakah? Ada voice yang masuk ke saya? Belum ada chat yang ini sudah habis. Oke. Nah, Pak San, sebelum kita akhiri gitu, satu, apa yang memang terkait dengan bidang akademik gitu ya, yang apa ya menjadi satu apa istilahnya? Kalau di hati itu istilahnya semacam udun gitu Pak, yang akhirnya harus sudah dibeledoskan gitu istilahnya ya Pak ya. Gitu. Jadi apa sebenarnya yang memang menjadi satu akar permasalahan dan yang harus diselesaikan dalam bidang akademik yang ada di fakultas ini? Satu, saya tetap posisi pada mahasiswa. Jadi harapan saya jangan sampai kita ada mahasiswa yang mengalami kendala, hambatan, terus kita cuek. Saya nggak mau seperti itu. Tetap bantulah mereka. Itu karena kita sebagai orang tua, sebagai dosen orang tua kan, hanya mengatakan pada mereka untuk agar mereka menentukan untuk menentukan masa depannya. Yang terbaik itu, sehingga seperti yang di BD1 ada surat dan sebagainya, selalu berupaya agar apa yang menjadi permasalahan mahasiswa itu dapat teratasi dan baik. Baik. Untuk menampung segala macam inspirasi dan juga aspirasi inspirasi dari mahasiswa yang dilakukan apa? Yang dilakukan ya tergantung apa yang menjadi pokok permasalahannya, kita harus mensikapinya seperti itu. Seperti halnya ya yang saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa sebagai motivasi, tolonglah apa yang sekarang menjadi masalah itu yaitu mengikuti itu mata kuliah yang kami ya kuliah itu tolong diikuti, karena kalau sudah muncul menjadi mata kuliah ditawarkan itu harus diambil meskipun agak yang besar. Jangan
sampai melakukan hal-hal yang istilahnya itu melanggar dari akademik. Terus jangan menyepelekan apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari mahasiswa. Itu seperti tugas, seperti mata kuliah yang harus diambil, seperti KMK itu, kalau diambil di tepat waktu, jangan sampai ditunda-tunda. Jangan mengatakan itu gampang gitu. Gampang itu kan setelah selesai dikerjakan kan itu. Kalau belum dikerjakan ya, kalau kita menyimpulkan gampang, namanya itu mendahului kan. Belum dikerjakan sudah mengatakan gampang kan gitu. Itu. Ini untuk harapan mahasiswa. besar dari Pak Sam. Harapan besar dari kami dari fakultas itu mengharapkan bahwa fakultas FKIP adalah unggul. Unggul ya Pak? Iya. Okay. Harapan besar dari itu, maka kami hanya mengharapkan doa dari semua pihak agar kami diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan di dalam melaksanakan tugas ini. Oke. Kemudian pesan Bapak sebagai bidang 1 gitu ya, untuk menuju unggul tadi. Untuk mahasiswa seperti apa? Untuk prodi bagaimana? Ya, untuk mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan baik itu meskipun itu apa istilahnya yang di luar dari akademik itu apa namanya ekstrakurikuler ya istilahnya itu ya, lomba-lomba kegiatan ekstrakurikuler dan perkuliahan untuk mahasiswa untuk aktif mengikuti itu. Yang sudah berulang kali saya sampaikan, ada hikmah, ada manfaatnya. Itu pada saat mahasiswa itu sekarang menjadi mahasiswa, jangan mengatakan gampang. Silahkan katakan gampang setelah Anda menyelesaikan. Kalau belum menyelesaikan kan, kalau belum menyelesaikan harus dikatakan gampang kan. Baik. Masalah untuk prodi, monggolah kita kerjasamanya yang baik antara prodi dengan jajarannya dan prodi dengan fakultas. Monggo saya mau siap, istilahnya itu saya selalu mengharapkan itu. Nah, kalau istilahnya ketidakharmonisan dalam kita kerjasama nggak mungkin mendapatkan unggul. Kalau dari PGSD sendiri sih kita seperti ini ya Pak ya. Jadi dosen-dosen PGSD memang yang notabene mayoritas mereka masih muda, kami masih semuanya ya, mayoritas masih muda semuanya yang memang punya pemikiran yang perspektifnya itu visioner gitu loh Pak ya. Jadi kita pengen yang bukan hanya untuk di dalam tapi di luar begini gitu. Dan yang jelas kita itu rame Pak. Jadi tadi saya bilang Pak San orang yang seperti apa ditanyakan. Kalau saya celelean Pak, kalau saya celelean, kalau di prodi teman-teman juga. Kalau kita rame-rame Pak. Jadi kalau rapat rame-rame. Tapi yang jelas dari PGSD itu tidak ada yang namanya, tidak boleh yang ada namanya sakit hati. Jadi sakit hati membedakan tidak mau dengan ini itu tidak ada. Tapi karena kita kebersamaan dan bareng-bareng gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita bahas tentang apa kok mungkin merasa bahwa itu omongannya benar misalkan ya Pak ya, saya atau teman-teman yang lain gitu, itu memang kita seperti ini gitu. Jadi tidak boleh ada yang namanya sakit hati. Nah kemudian Pak San untuk menciptakan iklim akademik yang bagus dalam ranah bidang 1 sendiri, terakhir ya Pak ya, ini ya Pak ya, seperti apa Pak yang akan dilakukan? Yang jelas itu tadi kita harus yang seperti yang tua yang harus mengakui, saya memang sudah mengakui. Oh, bukan tua. Justru malah kita butuh yang ngomong gitu loh. Seperti dalam kemampuan dalam kita berpikir dan pengaruh ya. Jadi saya kan merasa dalam kondisi semacam itu sehingga saya butuh istilahnya masukan saran dari yang masih muda-muda itu. Kan lebih idealisnya kan lebih itu yang lebih idealisnya lagi. Kalau senior ngomong kan gitu. Kan sudah banyak memakan asam manis garam ini tadi. Jadi harapan saya itu mari kita bersama-sama dan kami juga siap menerima. Bukan berarti saya pimpinan harus egois dan sebagainya, itu tidak, justru kita bisa bekerja karena mendapatkan masukan dari bawah ini. Itu salah dari bawah ini. Nah, biar terjadi kekompakan gitu. Kalau di dalam pencapaian unggul itu kan harus sinergi, karena namanya sistem kan. Sistem kan semua lapisan yang harus direkrut kan gitu. Jadi harus ada sinergi dan sistem komunikasi yang ada di dekanat sendiri. Nah, kondisi yang semacam ini ya terjadi apabila suatu kebijakan itu ya, apabila pimpinan atau
kita yang selalu di pasar ini dengan Kaprodi, soal PD1 tidak punya kebijakan, tidak punya program, tidak punya angan-angan, setelah itu tidak mengabaikan avasi, itu ya akhirnya ya jadi tidak harmonis kan gitu. Gitu. Ya gitu. Maka di sini soal pemimpin itu kan hanya ngomong kan? Ya bukan hanya ngomong. Tapi tadi yang Bapak sampaikan Ya, harus ada program-program dan ada programnya, harus punya kebijakan. Ini programnya siapa? Terus posisi saya bagaimana kan gitu. Kalau saya sepakat tentang itu bahwa setiap bidang itu harus wajib punya program sesuai dengan tupoksi masing-masing dan komunikasi seperti apa, berarti kolaborasi ya, bukan program masing-masing ya Pak ya. Masing-masing tapi kita berkolaborasi. Kolaborasi ya Pak ya, seperti programnya siapa punya siapa ya Pak ya. Kalau karena saya kan 30 tahun di pegawai negeri gitu ya. Dalam pegawai negeri itu pimpinan di atasnya akan menolak apabila pekerjaan itu, kemarin saya punya pekerjaan gitu, ini tanggung jawab saya dengan pimpinan gitu. Terus dengan yang maju ke sana, macam-macam ditanya, kamu siapa? Ini kan tugasnya Mas Santoso kan gitu. Ini seharusnya di mana gitu. Nah ini jangan sampai termasuk nanti buka prodi di dalam hal apa ya? Kaitannya dengan itu dan sebagainya. Mari kita bersama kalau kita mau unggul. Tanpa itu nggak bisa kok. Saya yakin nggak bisa. Paling-paling kan hanya gini, PGSD mau mengajukan akreditasi. Kalau tidak kompak dengan fakultas atau fakultas apa, laporan kan PGSD tidak bisa. Nah gitu kan. Padahal memerlukan. Ya jelas. Nah, bukan memerlukan, tapi justru apa tadi ya, kolaborasi ya Pak ya. Kita butuh diemong dengan segala macam program-program yang ada itu begitu. Jadi bukan hanya saling menunggu ya Pak ya. Jadi bukan hanya saling menunggu kemudian tidak apa ya. Intinya begini Pak, untuk masa saat ini kan semuanya serba cepat ya Pak ya. Komunikasi itu bukan hanya secara formal tapi juga informal iya. Jadi kalau ada satu bidang yang memang kok tidak jalan istilahnya, paling tidak ada yang membackup sehingga lini yang ada di bawahnya semuanya terfasilitasi dengan baik. Karena kita butuhnya cepat, bukan hanya saling menunggu dan tidak ada lagi yang namanya, kalau kami ya Pak ya, kalau kami di Prodi dari apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menyimpulkan bahwa kita itu di Prodi tidak ada yang namanya ini sih Pak, apa ya, bos dan bawahan gitu ya Pak ya. Yang ada kita adalah sebagai seorang leader duduk bersama, mengerjakan semuanya secara bersama dan berkolaborasi, mana yang bisa, mana yang mampu, ayo oleh maju kan gitu ya Pak ya. Jadi bukan istilahnya terus diambil alih begitu kan, tidak, dan serobot sana serobot sini itu kan tidak kan begitu kan. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa ini bidangnya. Kalau dari PNS itu memang tupoksinya linearitas gitu kan, dan legalnya memang ranahnya adalah apa tuh istilahnya, terminologinya kan seperti itu. Cuman kan kita komunikasi tidak boleh hanya sekedar formal, tapi juga informal itu wajib ada, wajib dilakukan, dan juga pola komunikasi yang seperti itu agaknya secara hierarki ya Pak ya, secara hierarki. Cuman kan saat ini dengan adanya MBKM, program yang cepat, masa kegiatan yang hanya berapa hari gitu kan, itu kan perlu yang cepat ya Pak ya, sehingga tadi kolaborasi itu sangat diperlukan. Ya memang kita, apalagi dalam konsep ini nggak bisa, memang harus kolaborasi dan bertanggung jawab. Kita sama-sama bersama punya keinginan sama untuk melaksanakan bersama-sama gitu. Tanpa itu kan kita nggak bisa mencapai unggul dengan persyaratan yang luar biasa itu. Baik, oke, baik, alhamdulillah Pak Santoso. 2 jam Pak, hampir Pak, ini Masya Allah luar biasa, tidak terasa hampir 2 jam ini. Ya maaf ya disampaikan saya mungkin kurang berkualitas. Tidak, ini malah tadi tanya alamatnya jenengan mau share lagi ke sana gitu. Nanti di share lagi gitu ya Pak. Oke,
Baik, Pak Hasan, Masya Allah luar biasa sekali diskusi dan bincang-bincang kita pada siang hari ini tidak terasa 2 jam ya Pak ya, sudah kita laksanakan diskusi yang luar biasa ini yang Insya Allah untuk kemajuan FKIP dan juga kemajuan kita bersama. Dan Insya Allah ya Pak ya, semoga harapan kami akuntansi unggul itu bukan hanya sekedar cita-cita dan angan-angan, tapi terlaksana dan terwujud dengan baik. Nah, untuk menuju ke sana banyak hal yang harus kita selesaikan, banyak hal, banyak program yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu dari fakultas kami mohon bantuannya dia Bapak dia untuk berkolaborasi sekali lagi, bukan untuk natai satu dan yang lainnya, tapi justru kami di sini sebagai anak dari Bapak, anak Pak Hasan yang memang kami butuh arahan dan masukan, jadi harapannya kita bersama-sama jalan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Pak Hasan yang telah berkenan hadir dalam podcast siang hari ini. Ampun kapok ya Pak J. Bisa lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hasan. Mohon maaf Pak Hasan, saya orangnya memang seralean seperti ini dan kami dari PGSD memang seperti ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap tim kelompok kajian studi wacana yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada semua sobat wacana yang ada di luar sana yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini dengan dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Sekali lagi semoga Allah meridhoi langkah kita, semoga Allah memberkahi langkah kita, meridhoi sehingga PGSD UMK terakreditasi unggul. Amin amin amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih ya.